Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan. Yang bagi lil abdi ayyabtisha a'dha'ahu al-zahirata wal batina sobahan wa masa'an. Penting sekali bagi seorang hamba hendaknya senantiasa meneliti anggota badannya, zahir dan batinnya, sekujur tubuhnya diteliti, sobahan wa masa'an, setiap pagi dan sore. Hal hafidhat hududallahi ta'ala, apakah seluruh anggotanya itu telah menjaga peraturan Allah Ta'ala, allati hadaha laha au ta'addat, apakah telah melanggarnya, apakah telah menegakkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala yang berupa menundukkannya, wa hal qamat bima umirat bihi min gadil basar, apakah telah menegakkan perintahnya daripada menundukkan pandangan, wa hafidh lisan, wa hifdz lisan, dan menjaga lisan, wal uzun, telinga, wal qalbi, dan hati, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, ala wajhil ikhlas, dengan jalan ikhlas, awalam takum, atau sebaliknya. Wa in ra'a jarihatan min jawarihi, lalu apabila seorang hamba mendapati salah satu dari beberapa anggotanya, al-ta'at, telah berbuat taat, telah beribadah, telah tunduk akan aturan Allah, syakarallaha ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu lidzalik, dan jangan pernah beranggapan bahwa dirinya termasuk orang yang ahli dalam menjalankan ketaatan itu. Wa in ra'aha talhatat, namun apabila ia mendapati sekujur tubuhnya berlumuran dosa, kesalahan, wa in ra'aha talhatat bima'asiyah minal ma'asi, mendapati tubuhnya berlumuran dengan dosa atau maksiat, akhadha fin nadmi wal istighfar, karena Allah tidak mentakdirkan kepadanya kemaksiatan yang lebih besar dan tidak menyiksa anggota yang digunakan untuk bermaksiat dengan beberapa penyakit, luka bisul dan borok. Maka di sini jadikan dirimu dalam kesedihan dan istighfar, meminta maaf. Tsumma yaskurullaha ta'ala, lalu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, idza lam yaqdir alaihi aksara min tilkal maksiat, tatkala tidak mentakdirkannya akan yang lebih hebat daripada maksiat itu. Walam yabtal jawarihahu allati asad bil amrad wal jarahat, kemudian Allah tidak menyiksa, tidak memberikan balai anggota badannya karena dosa itu dengan penyakit, dengan luka, wadamamil wal kuruh, dengan bisul ataupun borok. Fa inna kulla adwin istahaqqa nuzulal bala, karena setiap anggota yang digunakan untuk maksiat itu berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah. Fa'lam, ketahuilah, ya ahi, hei saudaraku, wazimit taubat wabgi di dunia taba'an lillahi ta'ala, tetaplah bertobat dan bencilah terhadap dunia. Hati harus benci kepada dunia, karena taba'an lillahi ta'ala, karena menuruti perintah Allah. Fa inna Allah Ta'ala, dikarenakan Allah Ta'ala lam yandur, tidak pernah melihat,
ilaiha pada dunia, mundu khalaqaha semenjak dia menciptakannya, lisiddati bugdihi laha dikarenakan Allah membencinya. Wabil hadisi, dan di dalam hadis diceritakan bahwa hubul mali wasyarab yanbithanin nifaq, cinta harta dan berlebih-lebihan atau melampaui batas, yanbithani keduanya itu an-nifaq, menumbuhkan terhadap sifat nifaq atau munafik, bil qalbi di dalam hati, kama yambutul ma'al baqal, sebagaimana air yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa qad kana Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, law anna abdan abadallahi ta'ala bijamil ma'murat, sekiranya seorang hamba membaktikan dirinya, mengabdikan dirinya kepada Allah ta'ala bijami'il ma'murat, dengan semua yang telah diperintahkannya, illa annahu yuhibbud dunya, hanya saja ia cinta dunia, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah ala rusil jami', maka pada hari kiamat kelak ia akan diumumkan di hadapan seluruh makhluk, ala ingatlah, inna haza fulan bin fulan qad ahabba ma abghadul haqqu ta'ala, bahwa si fulan bin fulan ini adalah orang yang cinta pada apa yang dibenci oleh Allah al-haq subhanahu wa ta'ala, bayakadu lahmu wajhihi yaskut, maka setelah itu hampirlah daging wajahnya itu jatuh berguguran. Wal muradu bidunya mazada alal hajati syar'iyyah, kita jangan salah paham, bukannya di sini untuk menyuruh sengsara atau melarang untuk kaya, tetapi cinta dunia di sini adalah mazada alal hajati syar'iyyah. Yang dimaksud cinta dunia di sini adalah menumpuk-numpuk harta dunia melebihi kebutuhannya secara syar'i. Wa kana Abu Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah, Abu Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah yaqul, beliau berkata, lau zakaitum, seandainya kalian mensucikan rajulan, seseorang, hatta ja'altumuhu siddiqan, sehingga kalian menjadikannya sebagai orang yang paling benar, la ya'ba'u, maka Allah al-haq ta'ala tidak peduli, la ya'ba'ul haqqu ta'ala bih wa huwa yusakinu dunya biqalbihi, apabila seseorang itu di dalam hatinya masih ada setitik rasa cinta dunia. Faqila lahu, beliau ditanya, fa idza sakana li ajli ikhwanihi wa iyalihi wa ghairihim, bagaimana bila ia mencintai dunia karena untuk menafkahi saudaranya, keluarganya, dan selainnya, minal mulazimil yunfiqu alaihim, yaitu dari orang-orang yang wajib dia nafkahi. Faqala, maka Abu Hasan Ali bin Muzayyin menjawab, da'una min hadza salfat, hindarkanlah kami dari kesalahan ini. Wallahi ma halaka man halaka min ahli tariq illa min halawatil ghina fi nufusihim, demi Allah tidaklah hancur orang-orang yang hancur dari golongan ahli tariqah, ahli perjalanan menuju Allah, terkecuali karena rasa manisnya kaya harta yang ada di dalam hatinya. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ini sesungguhnya aku, la'arifu man yadhulu alaihi arda dunya, sungguh aku tidak tahu orang yang kerasukan cinta terhadap harta dunia, fayuksimu ala hukukillahi ta'ala,
untuk membaginya akan hak-haknya Allah. Fayusiru dzalika, kemudian bersamaan dengan bebasnya tanggung jawab, ma'bara'ata syahatihi, hijaban qati'an lahu anillahi ta'ala. Harta dunia itu menjadi penghalang yang dapat memutuskan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Sayyidi Abul Hasan Asyadili rahimahullah ta'ala, Tuanku Abul Hasan Asyadili rahimahullah ta'ala, yaqul, berkata, la yataraqqa, seseorang murid sama sekali tidak akan mampu menempuh jalan wusul ilallah. Yataraqqa muridu qad, tidak akan bisa maju berjalan, illa an sahat lahu mahabbatul haqi ta'ala, terkecuali ia benar-benar mencintai Allah al-haqqa ta'ala, wala yuhibbuhul haqqa ta'ala, dan ia tidaklah bisa cinta kepada al-haq Allah ta'ala, hatta yubghidha dunya wa ahlaha, terkecuali dia membenci hatinya terhadap dunia. Hatinya, bukan jasadnya, hatinya terhadap dunia dan orang-orang yang cinta dunia. Wa yazhada fi na'imi daraini, dan kemudian dia berlaku zuhud terhadap kenikmatan dunia.